Ya gawat dong. Bisa-bisa nanti kayak kasus Kang Dempong lagi nih terulang. Jadi dua alat bukti dalam tindak pidana umum tidak sama dengan dua alat bukti dalam pidana korupsi. Karena pidana korupsi mengharuskan ada hitungan dari lembaga seperti BPKP. Ini malah sudah ada dan menyatakan tidak ada kerugian negara. Jadi ini bukan hanya tidak ada, tapi malah ada sudah ada audit BPKP untuk 2020, 2021, dan 2022 menyatakan semua normal. Jadi di mana korupsinya? Ketika itu loh, kecuali misalnya BPKB ini tidak ada, mungkin masih ragu-ragu. Itu pun tetap harus ada audit BPKB untuk menghitung kerugian negara. Ini sudah ada, mengatakan tidak ada kerugian negara. Terus kenapa ditetapkan tersangka? Terus nanti gini, sekiranya kasus ini berlanjut, ya kita coba lihat. Kan dia harus, kalau JPU mengatakan dia mencari bukti tambahan, dia harus mencari audit dari BPKB atau BPK. Terus nanti gimana? Tahun 2000, apakah dia minta ulang BPKB mengaudit ulang hal yang sama, objek yang sama, tahun yang sama? Kan tahun 2020 dikatakan tidak ada kerugian negara. Apakah nanti kalau dibikin audit yang baru BPKB akan menyatakan, ada loh kerugian negara? Ya tidak? Makanya saya bilang tadi protes jaksa waktu saya bilang, wah ini gimana nanti nih? Pasti BPKB atau BPK akan diminta lagi melakukan audit. Untuk auditnya baru dilakukan tahun 2025. Padahal untuk tahun 2020, 2021 sudah ada audit menyatakan harga normal. Berarti tadi hasil auditnya apakah dilampirkan juga? Sudah dong, namanya. Lu tuh bukan Hotman Paris gimana sih? Bukan hanya itu, karena kita punya fotokopi, saya kirim surat ke BPKB. Dia kan nggak tahu untuk apa, benar nggak ini punya kamu? Benar katanya. Udah kita masukkan ke surat itu. Jadi gimana nanti? Apakah bakal ada dua versi BPKB? Ya gawat dong. Bisa-bisa nanti kayak kasus Kang Dempong lagi nih terulang. Ya. Sangkalan dari pihak termohon apa? Termohon itu mendalilkan bahwa seolah-olah ini tindak pidana umum. Ya misalnya yang penting ada saksi, ada saksi yang menyatakan berapa kerugian itu, ada bukti-bukti surat lainnya. Itu tindak pidana umum. Makanya saya bilang tadi contoh tindak pidana pencurian ayam. Ayamnya tahu siapa pencurinya, ayamnya sudah ditemukan di rumah pelaku. Itu dia buktinya. Ya, tidak perlu dihitung lagi berapa kerugian si pelaku. Tidak perlu dipanggil BPKB menghitung kerugian dari si pemilik ayam. Itu tidak pidana umum. Tapi ini kan putusan MK menyatakan harus ada yang menghitung. Kalau you belum hitung, bagaimana lu bisa menetapkan tersangka? Jangan-jangan isinya nol atau minus. Ya.